Baik Bapak Ibu semuanya, Anda baru saja menyaksikan sebuah tayangan video yang sangat luar biasa, karya anak bangsa yang selama ini Bapak Ibu sekalian kita sudah membantu melewati perusahaan HD ini sendiri selama 25 tahun. Kami menemani masyarakat Indonesia, membantu mengedukasi, membantu masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih sehat dalam kehidupan mereka melewati produk-produk dari HDI. Dan Bapak Ibu sekalian, diskusi yang hari ini dibuka, tema yang sangat menarik yaitu The Power of Propoilex. Bapak Ibu sekalian, hari ini yang akan berbagi narasumbernya sangat luar biasa. Tapi sebelum saya membagikan CV beliau, saya ingin menyapa dulu apakah beliau sudah ready. Dr. Ivan, apakah sudah ready, Dok? Dr. Ivan? Iya, Dr. Ivan, apakah sudah ready? Halo Dok. Oke, Dr. Ivan sudah ready, dan buat Bapak Ibu semuanya yang dimanapun Anda berada, kami membuat live stream ini tadi, dan saya berada di venue Sekolah Selamat Pagi Indonesia, dan karena hari ini kita tidak bisa berjumpa bersama langsung dengan Dr. Ivan. Dr. Ivan Suzada berada di rumah kediaman beliau untuk berbagi sharing acara hari ini. Nah, sebelum saya perkenalkan beliau, Bapak Ibu sekalian, mengenai diskusi ini, untuk sesi yang pertama akan dibawakan mengenai penjelasan The Power of Propoilex, dan sesi yang kedua untuk Bapak Ibu semuanya, kami akan buka untuk sesi pertanyaan. Jadi tanya jawab akan dibuka di sesi yang kedua. Tapi mohon maaf buat Bapak Ibu semuanya, untuk sesi yang kedua ini pertanyaan akan kita batasin supaya diskusi ini lebih terfokus ada pada pemakaian dan penggunaan produk-produk HDI untuk membantu peningkatan kesehatan. Ya, jadi setiap pertanyaan nanti Bapak Ibu Anda bisa langsung tuliskan di kolom chat yang ada di Zoom ataupun di YouTube live Anda bisa langsung ketikkan aja pertanyaan yang ada, akan kami tampung, dan di sesi yang kedua kami akan buka untuk pertanyaan bisa dijawab langsung oleh Dr. Ivan. Baik, saya langsung aja. Berapa tahun kamu pakai produk HDI? Saya, nah, Bapak Ibu, tadi kamu ngomong 25 tahun menemani. Saya, kamu pakai udah berapa tahun? Dari 2002 Pak Yul. Jadi berapa tahun? Jadi 18. 25 tahun. Oh iya, pantes ya. Pantes lebih montok saudara. Sehat banget ya Kuyul ya. Bukti. Iya. Saya tahu sendiri kalau Kuyul sendiri, Bapak Ibu sekalian, aktivitas yang sangat padat, mengajar adik-adik di sini, memberikan sesi, seminar, semuanya sampai hari ini terjos terus. Usia berapa Pak Ju? 23 tahun. Oh iya. Mau adu lari habis ini? Iya. Mau naik gunung? Takut. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja, Anda bisa lihat di layar Anda untuk kurikulum vitae dari Dr. Ivan Suzada yang akan saya sampaikan pada Anda semuanya. Anda bisa lihat di layar Anda. Dr. Ivan Suzada sendiri menempuh pendidikan S1 beliau di Fakultas Kedokteran Unisula Semarang, dan Bapak Ibu sekalian, Dr. Ivan juga baru saja mendapat sebuah kehormatan sebagai salah satu dalam Master Biomedik di Fakultas Kedokteran Unisula Semarang, dan dengan sederet banyak sekali Bapak Ibu program pendidikan yang beliau ikuti, bahkan di Nagoya, Jepang, Scholarship Medicine Course di Jepang, akupuntur, Scholarship Hagai Institute di Singapura, dan Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, beliau juga dipakai oleh UNICEF sebagai health consultant di Ponorogo tahun 98. Beliau juga berkiprah banyak sekali dalam HDI dengan membantu penyediaan produk-produk yang ada di daerah Jawa Tengah, di Purwokerto dan Yogyakarta, di mana beliau sebagai direktur di sana. Dan beliau juga tercatat sebagai stakeholder dari PT Harmoni Dinamik Indonesia. Dan yang sangat luar biasa, beliau hari ini mendedikasikan hidupnya juga untuk memiliki klinik sosial. Yang pertama adalah klinik Pelita Husada di Semarang, dan yang berikutnya ada klinik sosial juga yang beliau miliki, yaitu pelayanan kasih di kota Semarang. Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang luar biasa. Mengapa? Karena beliau pun sebagai salah satu founder untuk pendiri dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang luar biasa ini.
betul-betul dokter yang memiliki hati yang sangat luar biasa. Karena hari ini, kesempatan yang sangat langka ini, saya mengajak Anda semuanya untuk bisa fokus pada sesi yang sangat luar biasa ini bersama dengan Chief Medical Consultant High Desert International, Dr. Ivan Husada. Kita sambut tepuk tangan yang paling meriah dan kita arahkan mic menuju Dr. Ivan Husada. Silakan dok. Halo. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi dok. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua dimanapun rekan-rekan saudara berada. Ya, puji syukur di hari Tuhan Yang Maha Kuasa kalau pagi ini kita bisa berjumpa di Zoom call meeting ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita berdoa semua, kita semuanya dalam keadaan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, hari ini kita akan sharing atau membicarakan tentang the power of propoelik dan juga HDI Clover Honey yang berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum saya membuka slide berikutnya, mungkin Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung chat aja meetingnya. Ya, jadi kita tahu bahwa karakteristik epidemiologi virus corona spesifik sangat istimewa, karena sebetulnya kalau kita mau yakini virus corona ini sebenarnya bukan hal baru, virus yang sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu sebetulnya, hanya strain sekarang yang berubah. Sehingga infeksi virus corona yang kita kenal saat ini yang berasal dari kota Wuhan di Cina ini menjadi perhatian dunia, ya, menjadi perhatian dunia dan bahkan menjadi kegawat daruratan global internasional atau public health emergency, di mana penyakit ini terus berputar dari negara ke negara, daerah ke daerah yang sampai hari ini berpotensi menimbulkan keresahan serta mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, bahkan politik. Dan kita lihat di update di Indonesia sendiri, per 18 April saya mengupdate ada total kasus sekitar 6.248 kasus yang positif. Ya. Kemudian, kasusnya adalah 6.248, kemudian yang positif ada 325 orang. Kemudian yang meninggal itu sekitar ada 535 orang dari 6.248 kasus. Dan yang sembuh sampai hari ini adalah baru 631 orang. Nah, ini menandakan bahwa kasus ini tetap terus bertambah. Kalau kita lihat per hari pertambahnya sekitar 300 kasus yang baru. Nah, karakteristik daripada virus corona ini, di mana virus ini adalah dia hostnya adalah di manusia, karena reseptornya banyak di manusia, di mana reseptor yang sering menjadi faktor penyebabnya adalah mulai dari tenggorokan, paru-paru, ginjal, dan berbagai organ tubuh menjadi reseptor yang sangat disukai oleh virus corona ini. Dan juga dia hanya mampu bereplikasi, memperbanyak diri di tubuh manusia. Di mana virus ini memang ciri khasnya adalah dilingkari seperti corona yang ada protein dan lingkari oleh lipoprotein. Ya. Kemudian dia menyebar, masuk ke dalam sel dan merusak sel tubuh kita. Oleh sebab itu, virus ini merupakan virus yang sangat virulen sekali, yang mana virus ini mampu membunuh manusia, apalagi pada orang-orang yang usia lanjut, misalnya punya penyakit penyerta, komorbid, hipertensi, diabetes, penyakit autoimun, atau mungkin pasca stroke, dan lain sebagainya. Jadi, memang harus hati-hati pada
orang-orang yang usia lanjut, yang mempunyai imunitas lemah, dan juga yang memiliki penyakit yang kronis. Nah, kalau kita pelajari patofisiologinya sepintas, ya saya tidak bahas detail karena ini betul lebih ke ilmiah. Kita melihat perjalanan penyakit daripada SARS itu hampir sama dengan COVID, di mana transmisi infeksi masuk melalui saluran pernapasan, dan begitu masuk, dia akan masuk ke dalam aliran darah, menyebabkan virelemia. Jadi virusnya menginfeksi di dalam, masuk ke dalam darah, sehingga bisa menyebabkan demam, yaitu sebabnya salah satu tandanya adalah adanya demam. Kemudian juga dalam waktu masa inkubasi, 2-14 hari, dia mampu bereplikasi. Ya, bereplikasi ini memperbanyak diri, sehingga terus bereaksi antara antigen dengan antibodi kita. Nah, disinilah kalau antibodi kita kurang kuat atau kalah kuat, maka akan berlanjut lebih parah lagi. Tetapi di sini kalau antibodi kita lebih baik, punya stamina yang lebih baik, maka dalam waktu virulensi masa inkubasi 2-14 hari, mudah-mudahan tidak menimbulkan gejala dan mudah-mudahan segera menjadi negatif, walaupun awalnya mungkin bisa jadi positif. Nah, apabila dia terjadi positif, maka di sini terjadi pelepasan mediator kimia dan akhirnya bisa menyebabkan sesak napas, batuk, sesak napas, kemudian adanya demam, bahkan sampai terjadi kegagalan pernapasan dan akhirnya meninggal. Ini adalah gambaran patofisiologi daripada COVID-19 yang mungkin kita harus sadari bahwa infeksi virus corona ini mampu bereplikasi hanya di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, sebenarnya saya sudah menulis suatu makalah kesehatan, di mana makalah kesehatan ini sering saya lakukan atau saya tampilkan di seminar-seminar kesehatan puluhan tahun yang lalu, mulai dari 15 tahun yang lalu, saya sudah menulis makalah ini, bahwa ternyata kemampuan propolis sebagai antibakteri, antivirus, dan anti jamur, bahkan antivirus sudah ditulis di dalam makalah saya. Salah satunya adalah, di sini saya conteng merah, adalah virus, coronavirus, yang mampu dibasmi atau dibunuh dengan bipropolis, yang merupakan suatu komponen yang sangat efektif sekali sebagai antibakteri dan antivirus. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan yang ada, ternyata juga banyak sekali jurnal-jurnal medikal, bahkan di dalam medical virologi, ini dibahas bahwa ternyata dari sebagian banyak komponen coronavirus specific treatment, ya, salah satunya adalah memakai golongan flavonoid. Nah, Bapak Ibu, golongan flavonoid itu terdapat di dalam bipropolis atau dalam HDI propoelik. Dan ternyata golongan flavonoid lah yang mampu menghambat efek yang lebih buruk lagi daripada virus COVID-19 ini. Di sisi lain, dari terapi nutrisi, di sini dikatakan terapi nutrisi yang dianjurkan atau nutrition treatment itu adalah membutuhkan berbagai macam vitamin, ya, mulai dari vitamin A, beta karotin, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan seterusnya. Dan ini juga sangat banyak terdapat di dalam produk perlembahan seperti clover honey atau madu high desert. Nah, oleh sebab itu, ini literatur ini cukup banyak sebetulnya, saya tak bisa tayangkan semua, tapi inilah salah satu bentuk untuk meyakinkan kita semua bahwa ternyata pada saat ini tepat sekali orang mengkonsumsi HDI propoelik dan HDI clover honey. Kemudian di sisi yang lain, kita lihat ternyata efek propolis sebagai antivirus sudah ditulis di berbagai literatur dan jurnal-jurnal PubMed yang sangat terkenal di Amerika dan negara-negara lain, yang mengatakan bahwa ternyata propolis ini memiliki efek imunomodulator
yang mampu menghambat replikasi virus, yang mampu menghambat terbentuknya atau peningkatan sitokin, dan ternyata dari golongan-golongan flavonoid. Dan ini ditulis di sini ada golongan kumarit dan sinamid acid, ini golongan flavonoid. Dan kita tahu bahwa golongan flavonoid sangat banyak terdapat di propolis. Di dalam penelitian dari Profesor Yang yang berhasil memetakan struktur protein virus corona, ini sangat penting untuk menemukan vaksinnya. Ternyata COVID-19 ini virusnya dia bisa hidup dan bisa menyebabkan suatu kegawatan kesehatan atau harus menempel pada sel hidup. Jadi harus pada sel manusia yang hidup. Dan ternyata propolis yang diteliti itu sifatnya menghambat, ya, jadi sebagai inhibitor menghambat proses menempelnya virus terhadap sel manusia yang mirip dengan senyawa N3 dengan menggunakan struktur model COVID-19 yang ada. Jadi luar biasa, ini sifatnya menghambat. Jadi satu sisi virus corona ini dia bisa bereplikasi virus di dalam tubuh manusia karena dia menempel pada ACE inhibitor atau ACE yang ada di dalam reseptor tubuh kita, baik itu di tenggorokan, paru, dan organ yang lain. Tetapi sebaliknya, propolis itu mampu menghambat menempelnya virus di dalam sel tubuh kita. Nah, senyawa-senyawa propolis yang diuji untuk lihat apakah dapat membentuk ikatan virus COVID-19 itu dibandingkan dengan senyawa ikatannya, ini sedang dalam penelitian yang terus berlanjut. Ya, kita harapkan segera akan menemukan suatu titik terang yang sangat luar biasa. Beberapa para ahli juga menyatakan bahwa ternyata imunomodulator itu aman untuk mencegah infeksi virus. Saya ulangi, ternyata imunomodulator itu sangat aman untuk mencegah infeksi virus. Ya, jadi kalau kita mendengar ada beberapa pemberitaan sosmed dan sebagainya, yang beberapa waktu yang lalu, itu ada pernyataan yang tidak valid. Ya, pernyataan yang tidak valid. Dikatakan menurut suatu siaran pers dari Dr. Ingrid pada tanggal 24 Maret 2000, beliau mengatakan bahwa dari hasil penelusuran, pesan gambar image yang telah beredar tersebut telah memiliki sumber yang tidak jelas, maksud saya, sorry, ini salah ya ketik, dan postingan tanpa sumber yang jelas tersebut dinilai tidak bertanggung jawab dan tidak layak disebarkan. Jadi, artinya apa? Imunobooster, imunostimulan merupakan substansi atau obat maupun nutrien yang berfungsi untuk memacu tubuh dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh, terutama sistem fagosit dengan meningkatkan perlawanan terhadap patogen untuk terjadinya infeksi. Jadi ini ada terbitan di majalah Tempo ya. Nah, Bapak Ibu, sedangkan di satu sisi kita tahu bahwa food supplement atau beberapa food supplement terutama yang mengandung kandungan flavonoid atau caffeic acid ester itu memberikan perlindungan tubuh karena dia merupakan imun booster, imun sistem. Dia merupakan bahan-bahan yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Contohnya merupakan zat gizi yang lengkap dan seimbang. Kemudian zat gizi yang komponen bioaktif yang bersifat imunomodulator, ya. Kita tahu imunomodulator itu artinya apa? Meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Kemudian sebagai antioksidan, ya, makanan yang seimbang sebagai antioksidan untuk meningkatkan fungsi sel T. Sel T ini berkaitan dengan imunitas tubuh. Mungkin TNF-alfa dan zat besi yang terkandung dalam produk perubahan juga meregulasi fungsi limfosit T agar lebih aktif lagi sebagai pertahanan tubuh. Kemudian flavonoid dan polifenol yang terkandung di dalam propolis meningkatkan interferon beta. Sel NK, ini yang sangat penting. Sel NK itu adalah natural killer, sel natural killer. Jadi diharapkan tubuh kita yang sehat mempunyai stamina yang baik. Begitu ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita, maka akan ditangkap oleh sel NK kita dengan pertahanan tubuh yang baik ini, dan virus itu akan dimakan sehingga virus tersebut tidak mampu berkembang di dalam tubuh kita. Kemudian juga sel CD48 dan makrofag.
Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang kita bisa lihat dari propoelik? Sebenarnya propoelik adalah suatu produk yang dilakukan ekstraksi dengan unik, yang menghasilkan suatu nilai orak yang sangat tinggi. Nilai orak itu adalah oksigen radikal atom, di mana nilainya adalah sampai mencapai 21.921. Bahan aktif yang ada di dalam propolis ini mengandung bioflavonoid dan kafe. Yang kita tahu bioflavonoid ada 5 macam, pinosembrin, pinobaksin, quercetin, myostatin, dan galangin. Dan kemudian kalau kita lihat keistimewaan daripada HDI propoelik, ya, keistimewaan daripada HDI propoelik yaitu clinically proven, ya, scientifically proven. Jadi artinya bahwa keistimewaan dari HDI propoelik ini memiliki jurnal dan evidence base yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, sangat luar biasa, dan juga sudah terbukti dari berbagai jurnal-jurnal yang menulis tentang propoelik dan propolis itu bagaimana. Kemudian natural supplement, ya, natural supplement merupakan suplemen yang alami yang bisa dikonsumsi oleh setiap orang. Lalu memiliki sifat sebagai imunomodulator, antiviral, antibakteri, dan antioksidan, di mana nilai oraknya mencapai 21.921. Dan manufakturnya di Indonesia, metode ekstraksinya dengan CMCA, yaitu Counter Multi-State Concurrent Extraction, dan bahkan memiliki sertifikat halal, ya, dan sudah masuk dalam MIMS, yaitu The Monthly Index of Medical Specialists Indonesia. Nah, di sini dalam suatu produk makanan kesehatan tentu tidak mudah ya untuk bisa masuk di dalam buku MIMS, karena tentu harus melalui suatu uji klinis dan syarat-syarat yang harus dipenuhi baru bisa terdaftar di buku MIMS. Kemudian juga sudah terregistrasi di BP POM, dan bahkan saat ini perusahaan HDI terus mengembangkan riset dan development produknya untuk menemukan sesuatu yang baru lagi, bahkan memiliki suatu uji klinis, ya, penelitian dan uji klinis dari berbagai penyakit-penyakit degeneratif dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi kita terus mengembangkan dalam penelitian-penelitian ini. Selanjutnya, ini adalah salah satu gambar atau salah satu sertifikat yang membuat kita menjadi wow, ya. Kenapa saya katakan menjadi wow? Karena banyak orang bertanya kepada saya, apa benar orang mencapai 21.900 sekian? Ini sertifikat analisis dari Amerika, ya, yang menyatakan bahwa produk ekstrak propolis kita memiliki nilai total orak sejumlah 21.921. Ini saya kasih panah. Dan ini membuktikan bahwa produk kita benar-benar dites, bukan hanya asal ngomong, ya. Selanjutnya sertifikat halal. Ini banyak yang nanya, walaupun ada sertifikat yang sudah terlampau, tetapi ini tercantum, ya, berlaku sampai 2022, dan produknya adalah HDI propoelik dan propoelik plus, ya. Ini sertifikat halal. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, propolis merupakan produk lebah, zat resin tumbuhan yang disekresi oleh air liur, yang memiliki komposisi yang sangat luar biasa, terdiri dari flavonoid, dan dikatakan sebuah produk propolis apabila dia tidak dilengkapi dengan komponen flavonoid yang lengkap, maka propolis tersebut tidak memiliki kualitas yang baik. Ya, sedangkan produk HD propoelik itu sudah teruji memiliki komponen flavonoid dan kafe yang sangat lengkap sekali, sehingga dia bisa termasuk dalam sebagai antioksidan yang sangat poten. Ya. Lalu ada asam fenolik, cinnamic acid, yang tadi di literatur juga disebutkan cinnamic acid, asam kumarit, itu merupakan zat inhibitor
dalam hak menghambat replikasi virus, ya. Kemudian caffeic acid, vanillin ester itu ada di propoilik, terpenoid juga, dan zat-zat mineral lainnya. Nah, oleh sebab itu kita lihat ada beberapa studi, ya, beberapa studi yang menyampaikan studi propolis pada infeksi virus. Di poin yang pertama, flavonoid. Ternyata flavonoid ini di dalam propolis atau HDI propoilik memiliki mekanisme aktivasi NF-kappa anti HIV AIDS juga pada SARS, jadi termasuk COVID ini, ya. Hubungan antara strukimia dan aktivitas farmakologi suatu komponen ini sangat terbukti, mekanismenya dan sebagainya dan seterusnya, sampai kita meneliti terhadap flavonoid, terhadap DD dan sebagainya. Nah, kalau demikian kita bisa menyimpulkan sebetulnya bahwa propoilik memiliki keunggulan. Satu, nilai ORAC-nya yang sangat tinggi, mencapai 21.921, di mana kandungan kafe juga terdapat di dalam HDI propoilik, yaitu caffeic acid, vanillin ester yang poten, di mana kita tahu kafe sekarang banyak sekali diteliti orang, banyak sekali dilakukan penelitian riset dalam menanggulangi penyakit-penyakit degeneratif dan penyakit-penyakit yang berbahaya, termasuk penyakit virus. Kemudian ekstraksi dengan teknologi CMCA ini merupakan hak paten, yaitu Continuous Multi-State Control Curate Extraction. Selanjutnya, secara umum saya katakan, karena ini natural suplemen, secara umum, maka HDI propoilik memiliki fungsi meningkatkan daya tahan tubuh, kaya akan antioksidan yang dapat mencegah kerusakan sel tubuh akibat radikal bebas, dan justru mampu melawan proses oksidasi yang merugikan, menghambat peradangan dan antiinflamasi. Dan secara keseluruhan, secara medis atau ilmiah, boleh dikatakan bahwa HDI propoilik bekerja untuk meningkatkan imun sistem, di mana komponen aktifnya kita tahu ada flavonoid, bioflavonoid K, polifenol, sebagai imunomodulator, meningkatkan sistem imunitas tubuh, sebagai antivirus, antibakteri, bahkan meningkatkan interferon alfa, bahkan juga mengaktifkan sel NK, natural killer, dan TNF alfa untuk menurunkan inflamasi, dan juga meningkatkan CDH dan makrofag. Vitamin E, vitamin C, beta karotin sebagai antioksidan juga meningkatkan fungsi limfosit T dan interleukin 2 dan TNF alfa. Ini semuanya meningkatkan sistem imunitas tubuh, dan zat besi serta mineral lain juga meningkatkan fungsi limfosit T. Dan kita tahu limfosit T ini berperan sebagai imunitas tubuh. Jadi, ada juga beberapa literatur yang saya ingin kedepankan atau menyampaikan bahwa ekstrak propolis sebagai imunomodulator ini bukan sembarangan disebut, tetapi ratusan penelitian, ratusan jurnal sudah menulis, ya, bahkan baik dari jurnal luar negeri maupun dalam negeri, banyak yang meneliti bahwa propolis ternyata betul sebagai suatu imunomodulator yang bisa meningkatkan imun sistem. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan beberapa testimonial, di mana testimonial ini ada yang sangat luar biasa sekali, ya, sangat luar biasa sekali. Tapi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama daripada si penderita karena itu rahasia daripada rahasia medis. Saya akan menyebutkan sekilas saja. Yang pertama adalah seorang, ya, usianya 27 tahun, ada di Jakarta. Dia sempat dirawat di rumah Wisma Atlet selama lebih kurang 15 hari, 2 minggu. Konsumsinya HDI propoilik 3x1 dan HDI Coverani 3x1. Kita lihat riwayatnya bagaimana. Kronologis penyakit, ya. Sempat dirawat di rumah sakit Wisma Atlet, ya, pada tanggal 28 Maret dijemput oleh tim COVID-19 dari apartemennya menuju ke Wisma Atlet. Keluhannya ada batuk, sesak napas, dan demam. Di mana awalnya rapid testnya negatif, swab tenggorokannya tapi positif, PCR-nya positif. Berarti dia si penderita. Kemudian dilakukan foto torak, gambarnya suran berkabut, jadi paru-parunya sempat mengalami suatu gangguan. Dan Dr. E dirawat di Wisma Atlet dengan status positif COVID-19. Kemudian hari kedua perawatan, setelah konsumsi HDI propoilik, kapsul, dan Coverani 3x1,
Dari hari kedua perawatan dan hari kedua sesak napasnya mulai hilang. Ya. Hari ketiga batuk dan demamnya mulai hilang juga. Kemudian konsumsi obat medisnya cukup banyak karena dilakukan terapi di rumah sakit. Tapi muncul efek samping yang kurang menyenangkan, mual, muntah, lemes, pusing, denyut nadi cepat dan sebagainya. Nah, tetapi si sejawat dokter E ini adalah menyampaikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pasien yang COVID-19 yang konsumsi HD Popoelik dengan yang tidak. Artinya apa? Perbedaan signifikan itu artinya yang mengkonsumsi, termasuk beliau adalah yang mengkonsumsi HD Popoelik dengan madu itu sangat baik sekali, stamina tubuhnya hampir tidak mengalami efek samping. Ya, selama perawatan semua keluhan dan gejala hilang, semakin sehat, dan tes yang kedua dilakukan ya pada tanggal 9 April, berarti sekitar 15 hari, dengan hasil swab tenggorokannya negatif, rapid testnya negatif, dan PCR-nya negatif. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi yang awalnya PCR dan swab tenggorokan positif, setelah 15 hari mengkonsumsi HD Popoelik dan Clavulanate, pada tanggal 9 April swab tenggorokan, rapid test dan PCR-nya negatif. Serta X foto toraknya juga paru-paru bersih, ya normal. Dan pada tanggal 13 April, Dr. E diperbolehkan pulang ke rumah dan dinyatakan sembuh. Ini luar biasa, ya. Ini adalah testimoni yang pertama. Kemudian testimoni yang kedua, ini seorang perawat, ya, bernama Nyonya I, yang ada di Bekasi. Kronologi penyakitnya adalah kontak pertama dengan COVID-19 positif pada pertengahan bulan Maret, gejalanya pilek, kehilangan penciuman, lalu dia melakukan isolasi mandiri, dan awal pertama disarankan Polineji, dia mengkonsumsi Polineji 520, dan lebih segar dan fit. Jadi tidak ada gejala, tapi dia pernah kontak dengan penderita, dan dinyatakan positif. Pada tanggal 2 April dilakukan pemeriksaan rapid test yang negatif, swab tenggorokannya yang positif. Ya, tanggal 7 April company mensupport HDI Popoelik yang saya anjurkan 3x1, dan 2 hari setelah konsumsi ternyata keluhannya hilang total. Jadi mampu menghilangkan gejala-gejala dan keluhan. Tanggal 14 April dilakukan pemeriksaan ulang dengan PCR test ternyata negatif. Dan ini luar biasa, dari yang positif tenggorokan, PCR positif menjadi negatif pada tanggal 14 April. Dan kita bisa lihat, ini mohon maaf saya terpaksa menutupi identitas nama dan dokter yang merawat, tapi kita bisa melihat awal pertama tes PCR-nya adalah positif, ya, di sini positif. Dan tes yang kedua setelah 14 April, di sini positif, PCR-nya COVID-19, di sini menjadi negatif. Ya, dengan nama yang sama, jadi yang positif menjadi hasilnya negatif dalam waktu lebih kurang 15 hari konsumsi HDI Popoelik. Selanjutnya, saya juga ingin memberikan suatu gambaran testimoni yang ketiga, yaitu Mr. H, 62 tahun, di mana kondisinya adalah 10 Maret yang lalu, dia berangkat pulang dari Italia. 3 hari kemudian dia merasa sesak, bersin-bersin, dan sedikit batuk. Tenggorokan terasa nyeri saat menelan, namun tidak demam. Ada riwayat hipertensi, sedang mengkonsumsi obat hipertensi. Lalu periksa ke rumah sakit dan kondisi fisiknya masih dalam keadaan segar bugar. Jadi, boleh dikatakan orang yang tidak ada keluhan. Tanggal 14 Maret dilakukan pemeriksaan laboratorium dan X foto. Dari pemeriksaan rapid test yang negatif, X foto mengalami gambaran yang sedikit suram berkabut, dan dilakukan swab tenggorokan ternyata positif. Kemudian harus dirawat di rumah sakit selama lebih kurang 15 hari, diberi terapi obat-obatan, dan konsumsi HD Popoelik dan HD Clavulanate dengan dosis 3x1 dan 3x1. Keluhan dan gejala semakin hari semakin berkurang, membaik, tidak terasa sesak lagi. Ditambah efek samping dari obat-obatan seperti yang dirasakan oleh pasien-pasien yang lain, berarti kembali lagi efek sampingnya yang sangat minimal. Tanggal 24 Maret 2020 dilakukan pemeriksaan laboratorium kembali, dan ternyata hasil tesnya rapid test negatif, toraknya bersih, dan tenggorokan swab tenggorokan juga negatif. Dan tanggal 25 Maret dinyatakan sembuh dan boleh pulang dari rumah sakit. Jadi kita ada 3 testimoni yang sangat luar biasa, dari positif menjadi negatif
rata-rata lebih kurang 2 minggu setelah konsumsi HDI propoilik dan HDI clavulani. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita tahu bahwa perusahaan HDI sedang dan mensupport berbagai macam perusahaan, berbagai macam rumah sakit, terutama rumah sakit yang memiliki angka kejangkitan COVID-19 atau merawat COVID-19 yang sangat luar biasa. Ini adalah gambar Mr. Brandon, chairman kita, yang sedang memberikan donasi 200 box propoilik kapsul ke Kemenkes RI, di mana akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak mengkonsumsi atau menggunakan produk ini. Dan hasilnya kita sudah mendapatkan review daripada mereka yang mengkonsumsi. Intinya hasilnya sangat luar biasa dan hasilnya sangat baik, dan semuanya mendapatkan kesehatan dan stamina tubuh yang sangat luar biasa. Ya. Nah, kemudian ini adalah saat saya dengan Dr. Soroy, beliau ada dokter spesialis subbagian infeksi RSPAD Jakarta, sedang memberikan suatu presentasi di depan para wartawan di HDI Menteng yang dihadiri oleh sekitar lebih kurang 50 wartawan, dan juga setelah selesai melakukan presentasi tentang COVID-19, juga kami diwawancarai langsung oleh wartawan, ya, bagaimana peranan produk kita dan lain sebagainya, terutama saya yang diserang banyak pertanyaan sekali dari wartawan tentang bagaimana fungsi dan cara kerja produk dan sebagainya. Selanjutnya, saya ingin sampaikan juga, kita bersyukur bahwa ternyata dari bagian perhimpunan dokter spesialis gizi klinik, ya, juga memberikan suatu statement. Ternyata pasien-pasien yang menderita COVID-19 maupun yang sedang dalam preventif, ternyata mereka sangat membutuhkan yang namanya mineral. Jadi selenium dan juga pemberian nutrisi yang sangat lengkap dan diperlukan, salah satunya adalah madu. Di sini ada diconteng madu, saya kasih garis panah. Dan HDI memiliki HDI Clover Honey yang sangat luar biasa. Karena apa? Kita punya Clover Honey atau madu benar-benar berkualitas. Benar-benar bisa menunjukkan kualitas dan bukti tes laboratorium yang sangat luar biasa. Di mana pasien-pasien COVID itu perlu mendapatkan nutrisi yang lengkap dan seimbang. Salah satunya dari mengkonsumsi madu, ya. Dan madu juga banyak mengandung mineral dan vitamin serta enzim-enzim. Kita coba lihat salah satu rekomendasi pelaksanaan terapi nutrisi COVID-19. Ini tercantum di kolom yang paling bawah. Dikatakan madu itu dibutuhkan, ya, baik pada ODP, PDP, apalagi pada tenaga kesehatan, juga pada pasien, ya, minimal 10 gram per 12 jam per hari. Jadi rata-rata kalau kita akumulasikan dengan pemakaian kita, ya lebih kurang sehari 3-4 kali 1 sendok makan diaduk dalam 1 gelas air. Jadi minuman kesegaran untuk kita semua. Kemudian Bapak Ibu, saya juga mau menyampaikan satu analisis laboratorium yang sangat spektakuler, di mana kita juga, perusahaan HDI sudah mengetes melalui laboratorium analisis bahwa ternyata HDI Clover Honey, ya, HDI Clover Honey setelah dites laboratorium mengenai Clostridium botulismnya yang paling ditakuti oleh ibu-ibu terhadap anaknya, hasilnya negatif Bapak Ibu. Dan ini menunjukkan bahwa madu kita aman, madu kita bebas bakteri, madu kita bebas daripada mikroorganisme. Dan memang yang betul adalah madu yang baik, dia sudah steril dalam botol itu. Selanjutnya,
Eh, ya ini sudah terbukti negatif madu HDI dalam tes laboratorium. Selanjutnya saya juga akan menunjukkan satu data hasil tes laboratorium di mana dikatakan oleh WHO maupun oleh para ahli bahwa madu yang baik harus memiliki kadar DN. Kadar DN itu di atas number yang menunjukkan madu itu mengandung enzim pencernaan yang berkualitas. Menurut WHO minimal angkanya harus 3 ke atas. Jadi kalau 3 ke bawah itu madunya kualitasnya jelek. Tapi menurut beberapa jurnal dikatakan madu yang berkualitas harus minimal 8. Ya, harus minimal 8. Ya. Nah, ternyata HDI Clover Honey setelah dilakukan tes laboratorium, kadar di atas numbernya didapatkan 16,75. Dan ini membuktikan sekali lagi tidak hanya HDI Propoelik yang mempunyai produk yang sangat luar biasa, tetapi HDI Clover Honey betul-betul luar biasa, nilainya di atas 8 atau dengan kata lain 16,75 ya. Nah, ini sekilas saya ingin, karena banyak pertanyaan ke saya, apakah madu ini boleh dikonsumsi pada orang yang diabetes. Ini adalah analisis dan suatu uji klinis yang dilakukan oleh murid-murid Profesor Asnan, di mana kita tahu madu, kandungan terbesar adalah fruktose, yang kedua adalah glukose, dan yang ketiga adalah maltose. Ini kandungan madu secara general. Dan kita di sini dilakukan 2 kelompok orang, normal dan orang diabetes. Pada tahap pertama, dilakukan kelompok pertama diberikan 75 gram gula pasir. Lalu orang normal minum, gulanya naik dari lebih kurang 90, naik di atas 120 sampai 130, dan turun 2 jam sampai ke level yang normal. Sedangkan pada orang diabetes, kalau diberikan terapi 75 gram gula pasir, dia akan naik kadar gulanya di atas 200 lebih, dan turunnya bahkan lebih dari 5 jam. Kondisi seperti inilah yang berbahaya, karena apa? Bisa memicu efek samping dan komplikasi penyakit diabetes yang lebih parah. Lalu tes yang kedua dilakukan dengan memberikan madu 75 gram juga. Madu yang dipakai adalah Clover Honey, HDI Clover Honey. Ternyata pada orang normal mengkonsumsi madu 75 gram, itu naik tapi tidak lebih dari 120 dan turun jauh lebih cepat. Berarti pada orang normal mengkonsumsi madu aman. Ya. Pada orang diabetes dengan dosis 75 gram juga dia konsumsi naik tapi tidak melampaui di atas 140, tidak melampaui di atas 160, tapi turunnya jauh lebih cepat dibandingkan gula pasir yang turunnya bisa lebih dari 5 jam. Tapi madu turunnya lebih kurang juga hampir sekitar 2 jam, 2 jam setengah. Nah, dari inilah kesimpulan kita bahwa ternyata mengkonsumsi madu HDI itu aman bagi penderita diabetes dengan anjuran dosis yaitu 2 kali 1 sendok makan diaduk dalam 1 gelas air, sehingga mampu memberikan energi dan stamina tubuh yang baik. Nah, Bapak Ibu, di sini saya juga akan tidak lupa menginformasikan promo-promo yang diberikan oleh HDI perusahaan dalam kaitannya dengan COVID-19 ini. Justru perusahaan-perusahaan lain mungkin tidak ada tidak ada kegiatan atau bahkan mereka tutup dari perusahaannya karena dengan kondisi seperti ini. Tapi di sisi lain perusahaan HDI justru berbalik, justru memberikan promosi dengan harga diskon yang sangat luar biasa bagi Bapak Ibu yang membelanjakan 2 box Propoelik akan mendapatkan free 1 box langsung dengan harga sesuai dengan area di mana Bapak Ibu berada. Selanjutnya juga promo double honey ini ya juga sangat diminati, ada diskon ya 10% untuk setengah kilo dan 15% untuk yang 1 kilo, bahkan sudah termasuk free membership ya, HDI free membership double honey.
Saya kira itu Pak Nugroho, sedikit penjelasan saya tentang The Power of Propoedik dan HDI Cover Honey. Selanjutnya saya kembalikan ke MC kita yang sangat luar biasa, Pak Nugroho. Terima kasih banyak, sekali lagi, oke, Dr. Ivan terima kasih banyak untuk materi yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan, dan tepuk tangan dulu buat Dr. Ivan, weh, thank you dok, thank you, iya, buat Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, nanti bisa langsung dituliskan dalam kolom di grup chat dari Zoom kita, ya, yang di YouTube juga bisa. Nah dok, kita akan buka untuk kesempatan ini untuk tanya jawab ya dok. Tapi gini loh, Ya, Pak saya Jul. tadi sempat ngitung kan. Jadi kalau untuk yang sudah positif, itu tadi digunakannya 3 kali 1 propoelik, terus kemudian juga 3 kali 1 sendok madu. Madu, ya. Itu kalau saya hitung kasar, berarti sehari itu cuma sekitar 30.000, itu untuk yang sudah positif. Positif ya padahal Pak Yul ya. Nah kalau untuk menjaga imunitas, saya itu kan pakainya 1 pagi, 1 malam, Ya. sama 1 sendok madu pagi gitu ya. Ya. Malam kadang ingat kadang enggak gitu. Berarti itu cuma sekitar 15 ribuan. Ya sebetulnya murah sekali. Duh ya sangat toh, Sangat murah. Itu kalau kita mau jujur kan, itu untuk pengobatan yang sakit. Itu kalau sudah sakit, itu sehari ratusan ribu sampai jutaan itu loh. Iya. Itu loh dibayar sama orang. Iya. Kenapa kita tidak menjaga diri kita? Iya. Dan itu hitungannya betul-betul murah gitu, ekonomis. Iya. Makanya terjangkau banget. Iya. Terus hati-hati pada semua teman-teman. Ya namanya ini kan bagaimanapun juga ada ego sektoral, ya. Baik mereka yang bekerja di bidang medis, kemudian juga ada kepentingan bisnis, kompetitor. Bayangkan saya pernah baca madu itu loh diserang kalau itu jelek. Sampai saya bingung kira-kira agamanya apa ya dia. Kok bisa menyerang madu itu jelek. Yang lucu lagi toh. Iya. Ya ini kompetitor, ini juga ada kandungan persaingan bisnis kan. Iya. Bayangkan ada produk, mohon maaf ya, pembalut. Iya. Disuruh nyelup di air, suruh minum airnya. Apa ndak istighfar saya? Iki apa-apaan gitu kan. Tapi kalau produk-produk HDI yang jelas kan, bukan cuma katanya. Iya. Tadi yang dijelaskan oleh Dr. Ivan, Iya. ada hasil-hasil tes labnya, Betul. ya, Jelas sekali. bukan cuma katanya gitu kan. Iya. Ada uji klinisnya, Iya. ya, dan ini sudah lama gitu produk HDI. Iya. Cover Honey-nya, propoeliknya. Jadi Iya. buat semua rekan-rekan, saya pribadi sekeluarga, termasuk dengan orang tua saya semuanya, itu menggunakannya sudah puluhan tahun. Kalau tentang ada yang berbicara negatif itu sedikit sekali, kecil, ya sudah lah, itu cuma kadang-kadang ego pribadi, ego sektoral. Buat saya sederhana. Setuju. Kon percaya kawin, ya umbien, gak gelem ya wis, wong sing sehat ya sehat awakku dhewe, ya. Lek loro ya loromu dhewe ngono kan. Ini Iya. mohon maaf nih terjemahan bahasa Indonesia begini. Kalau Anda memang mau berusaha untuk menjaga imunitas tubuh sekeluarga, mau pakai ya silakan, tidak mau pakai ya tidak apa-apa. Wong kalau sehat tuh sehatnya yang pakai, kalau sakit sakitnya yang tidak pakai, kan gitu. Iya, setuju. Iya. Pandangan Nugroho, dok, secara orang awam dok, ini boleh dibenarkan nggak? Dokter Ivan mungkin bisa mendengarkan. Kayak Kuyul bilang tadi, kalau Nugroho sih dok memandangnya bahwa kalau sampai Kemenkes gitu Gojul, sampai mau menerima donasi itu, ini kan pasti di sana juga ada lembaga yang mewakili negara gitu loh Gojul, Kemenkes. Kalau mereka sampai menerima gitu ya dok ya, terus betul-betul digunakan untuk bantu itu, bagi saya itu sebuah fakta yang sudah bisa saya terima gitu dok. Kalau nggak bagus
Ya kan enggak sembarangan. Iya, ya, mana itu. mau sembarangan. Itu sih kalau Nugroho sih lihatnya di sana. Jangankan Kemenkes. Iya. Saya kalau diem-diem dikasih orang, nih kamu minum. Eits, apa Iya. dulu ini? Iya. Bukan, mesti dilihat dulu. Iya, betul. Tentang dibalik itu semua apa dan bagaimana. Iya. Ya, dan tadi pun yang salah satu testimoni yang beliau mau untuk boleh ditampilkan untuk fotonya gitu ya, walaupun namanya ditutup, itu beliau seorang dokter loh yang positif. Iya. Ya toh? Dan juga termasuk ya, tentang orak dan sebagainya itu semuanya tes lab. Iya. Makanya itu saudara, saya ini 25 tahun menjalankan bisnis HDI ya. Ada yang sebagian kecil itu kan ya tidak mau menerima penjelasan saya. Yo tidak apa-apa. Tapi banyak yang mau menerima dan sekarang sekeluarga sudah sekian puluh tahun alhamdulillah sehat walafiat. Ya saya bersyukur. Ya namanya kita itu bisnis. Bukan cuma bisnis ya, di semua bidang lah. Kita bercerita, kita berbicara apapun, pasti ada yang mau mendengar, ada yang tidak mau mendengar. Buat saya, yang mau mendengar, ya silahkan. Yang tidak mau ya aku rapopo gitu. Oke, silakan untuk Ya. Dokter Ivan, ini saya melihat beberapa pertanyaan yang mungkin bisa langsung nanti Dokter Ivan tanggapin ya, Dokter Ivan respon. Ya. Tapi ini pertanyaannya hampir mirip ya dok, jadi banyak yang menanyakan nih dok, karena sempat ada viral yang pemberitaan tentang propolis tidak disarankan untuk digunakan untuk penderita COVID-19 karena akan menimbulkan ya itu tadi yang badai sitokin itu dok. Iya, ini mungkin yang bisa ditangkapin dulu dok, yang pertama. Ya, terima kasih Ho. Jadi seperti yang tadi pertanyaan pertama di awal, kita menyumbangkan 200 box ke Kemenkes dan diterima oleh stafnya Kemenkes. Di sana itu bukan orang bodoh ya, di sana tuh orang pintar semua, para ahli semua yang ada di sana. Jadi pada saat mereka menerima sumbangan itu, sebelum menerima sumbangan itu sudah diteliti dan sudah dibaca, bahkan dipelajari oleh para ahli bahwa ini memang betul produknya bisa dimanfaatkan untuk penderita COVID-19. Nah, berkaitan dengan sosmed yang dikeluarkan bahwa propolis sebagai kontraindikasi bisa mendatangkan badai storm sitokin dan lain sebagainya, ini sebenarnya bukan juga reaksi yang baru diketahui sekarang. Penyakit apapun yang dulu-dulu itu semuanya bisa menyebabkan badai sitokin kalau mengkonsumsi Cek. Oke, dok, maaf, koneksi. bahwa ternyata kandungan bioaktif daripada HDI propoelik ini mampu bertindak sebagai imunomodulator dan justru menghambat dia sebagai inhibisi NF-kappa B, menghambat NF-kappa B untuk supaya menekan atau menurunkan ya produksi sitokin dan interleukin 6. Oleh sebab itu tanggapan ini sangat banyak ditentang oleh para ahli. Salah satu slide yang saya sampaikan bahwa itu adalah pernyataan yang tidak valid dan tidak berdasarkan jurnal-jurnal yang ada, dan sedangkan kita masih mengacu pada jurnal yang update bahwa ternyata propoelik memiliki sifat imunomodulator yang mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh, itu yang pertama. Yang kedua, mampu menghambat ya sitokin melalui inhibisi NF-kappa B. Itu Oke dok, makasih. Dok, ini menyambung aja, jadi sebelum kita nanti simpulkan. Ya dok, halo. Tadi ada yang Ya. tanya, Dr. Ivan tadi ada yang tanya begini, tolong ada pertanyaannya, sudah tidak kelihatan. Intinya begini,
Kalau saya pakai produk ini, nanti setelah saya tidak pakai lagi, apakah membuat saya itu jadi mudah sakit? Itu yang tadi ditulis. Tidak, iya, tentu tidak dong. Jadi ini adalah, jangan dibayangkan obat, ini adalah natural suplemen, yang mana kalau dikonsumsi oleh orang, dia akan memiliki sistem imunitas tubuh yang baik. Tetapi kalau tidak dikonsumsi, ya tidak akan punya efek rebound atau efek samping yang lain, ya tetap seperti biasa saja. Hanya saja kalau kita memang mau memiliki stamina yang baik, memiliki imunitas yang baik, ya kita konsumsilah rutin setiap hari. Seperti saya sudah mengkonsumsi propolis mungkin puluhan tahun, bahkan sekarang sudah beralih ke HDI Propoelik dari sekian puluh tahun yang ada. Ya tidak ada masalah dan tidak ada efek samping, dan sama dengan Koyul, tetap sehat walafiat. Oke. Dok, ini melanjutkan, ada yang bertanya tadi dari testimonial yang sudah teruji itu, yaitu dari pasien Dr. E, itu ada yang menanyakan apakah dari pasien tersebut juga digunakan obat antivirus standar gitu loh dok, seperti kloroquine atau oseltamivir itu dok ya? Iya, jadi seperti kita ketahui, pasien Dr. E ini sudah dirawat di Wisma Atlet loh, bukan dirawat di rumah sakit swasta, di Wisma Atlet. Punya pemerintah, pasti di sana sudah digerojoki obat-obat standar terapi COVID-19, dan itu sudah pasti kalau daya tahan tubuh tidak baik, siap-siap aja menerima efek samping yang sangat luar biasa. Nah, pada penderita Dr. E ini, dia memberikan suatu sharing bahwa saat mulai konsumsi, hari kedua, hari ketiga sudah merasakan efek sampingnya pelan-pelan hilang, bahkan sampai hari keempat sudah tidak merasakan apa-apa seperti orang sehat. Tetapi dia harus tetap diisolasi di Wisma Atlet sampai hari ke-14, hari ke-15 dites, ternyata negatif, baru diperbolehkan pulang. Jadi kita bisa membayangkan sharing dari Dr. E itu adalah dia mengatakan sangat signifikan sekali perbedaannya antara penderita yang mengkonsumsi HDI Propoelik dan Claver Honey dengan penderita yang tidak mengkonsumsi HDI Propoelik dan Claver Honey. Demikian Pak Ho. Yang menarik Dr. Ivan, banyak teman saya kan tiba-tiba telepon ke saya, dan mereka untuk menjaga imunitas tubuh kan, Yul, aku udah dengar lama nih kualitasnya produk-produk HDI. Oke. Aku pakai ya, pesen gitu untuk dipakai. Nah, pada waktu awalnya dia pakai itu hanya untuk menjaga imunitas tubuh karena khawatir terhadap COVID-19. Kemudian setelah dia pakai, setelah 2 mingguan, dia tuh bilang, Yul, aku tuh merasa badanku jadi lebih enak semua. Aku mencoba tes, yang lucu toh, ada yang tes kencing manis, ada yang tes darah tingginya. Dia bilang, kok jadi normal? Bahkan ada yang tes kolesterol. Terus saya bilang ke mereka, lah ya ini produk kan untuk kesehatan, bukan hanya untuk menjaga, menaikkan imun terhadap COVID-19, tapi juga untuk membantu kalau ada keluhan-keluhan kamu selama ini sakit apa. Mungkin Dr. Ivan bisa berikan penjelasan sekilas. Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kita tahu bahwa HDI Propoelik, HDI Claver Honey dan lainnya, ini adalah produk kesehatan yang mana kandungannya asam amino, vitamin, mineral, dan antioksidan. Bukan berarti hanya khusus untuk COVID-19. Ya, bisa juga dikonsumsi untuk orang yang sehat supaya stamina lebih baik, terhindar dari penyakit, punya sistem imunitas yang baik. Kemudian bisa juga untuk orang yang sedang menderita penyakit degeneratif, misalnya hipertensi, diabetes, stroke, jantung koroner, bahkan kanker pun itu bisa mengkonsumsi produk perlebahan kita. Jadi penggunaannya sangat luas dan bahkan tidak menutup segala usia, ya, tidak ada batasan usia. Sehingga kalau saya lihat sejak dari perjalanan pengalaman saya, hampir tidak menimbulkan efek samping sama sekali. Semuanya produk kita adalah natural, aman, bahkan tidak menimbulkan efek samping seperti obat-obatan atau obat-obat kimia yang lain. Jadi jangan khawatir, bisa kita gunakan dan kita manfaat untuk semua jenis penyakit.
Hanya saja mungkin penyakit-penyakit tertentu kami sarankan untuk bisa konsultasi ke HDI Medcon kita. Demikian Pak Yul. Thank you dok penjelasannya. Nugroho, kamu tahu enggak? Ya. Saya tuh kenal Dr. Ivan tuh sejak tahun 98. 98. Iya. Dan bukan baru kemarin sore gitu ya. Ya. Dan Dr. Ivan pun juga memberikan, ya, mengenalkan produk-produk HDI itu ke banyak orang. Ya. Kalau memang tidak bagus kan tidak mungkin. Mau sekian 20 tahun lebih ya. Betul ya dok ya? Betul. Iya, dok, ini melanjutkan tentang COVID-19 ya. Katanya sangat berisiko untuk yang penderita komorbid ya dok. Nah, kalau tadi kan dokter E kan 3x1. Lah ini suggest-nya untuk teman-teman yang mau menjaga mungkin orang-orang yang punya kasus-kasus komorbid itu dok. Itu dosisnya pakai madu, pakai propolisnya mungkin bisa seperti apa dok? Saya tetap menyarankan minimal pada yang untuk preventif atau pencegahan yang belum positif COVID-19 tetap aja konsumsi 3x1 itu lebih baik. Karena untuk bisa tetap meningkatkan sistem imunitas tubuh dengan baik. Apalagi mereka yang punya penyakit komorbid itu tetap berisiko tinggi dan saran saya tetap mengkonsumsi HD Propolik juga sama dengan penderita 3x1 kapsul dan HD Kavoni 3x1 itu minimal. Ya. Okay. Jadi ada ceritanya begini. Ada satu pasien, saya pribadi beli Propolik dengan Clover Honey. Mungkin dia menganggap mahal dan sebagainya. Dia hanya konsumsi sehari 1x1. Propoliknya 1, Clover Honey-nya 1. Ya. Ternyata beberapa hari kemudian dia merasakan ada kondisi yang kurang baik, kurang enak badan. Lalu saya suruh tingkatkan menjadi 3x1 dan bahkan setelah dikonsumsi beberapa hari, kondisi tubuhnya kembali normal kembali. Yang tadinya dia sudah membayangkan, aduh jangan-jangan saya tertular. Nah ini membuktikan kalau kita minum 1x1 bukan apa-apa ya, mungkin kesehatan jauh lebih berharga daripada uang. Jadi jangan sungkan-sungkan dan jangan ngirit untuk bisa konsumsi cuma 1x1, tapi biarlah semuanya konsumsinya 3x1 dan 3x1 itu minimal. Ini ada pertanyaan menarik ini dok. Oke. Saya mau, tadi mana Ino? Mana? Yang keluar sedikit itu kok. Bukan, Dokter Ivan sudah sibuk. Ya. Oh iya ya, ini. Oke. Dan ini ada pertanyaan dok. Dok ini. Ya. Bukan. Nanti, no. Ini Coach Jul sudah ketemu. Iya. Dok, ini pertanyaannya dok, menarik dok. Saya mau tanya lagi. Maaf dok, ini kalau sedikit keluar dari COVID-19. Saya lihat menarik juga, Dokter Ivan sudah sibuk dengan ada berapa klinik. Nah, kok mengapa dokter juga mau menjalankan bisnis HD ini? Bahkan saya dengar Dokter Ivan juga peringkatnya tinggi di HD ini. Nah, itu bagaimana dok caranya bisa menjalankan di tengah kesibukan yang tinggi itu, kemudian masih bisa sukses di HD ini? Terima kasih. Itu pertanyaan dok. Oke, ya sedikit menyimpang nggak apa-apa ya. Jadi seperti Koyul sudah menyampaikan, baru kenal atau lebih kenal dekat sejak tahun 98, di mana sebenarnya saya sudah bergabung di HD 1 September 97, dan 3 tahun pertama jujur aja saya tidak terlalu serius dalam hal melihat bisnis HD. Saya hanya melihat dari kehebatan produknya bermanfaat bagi pasien saya seperti itu. Tetapi pada saat 3 tahun setelah saya bergabung, tepatnya tahun 2000, saya melihat, dan mungkin Pak Yul sudah lupa, saya sempat konsultasi pribadi. Pada tahun 2000, saya merasa saya belum full time di HD, tapi bonus saya sudah melebihi gaji yang saya dapatkan dari rumah sakit. Saya menanyakan kepada Koyul, apakah saya
sudah saatnya untuk full time di HD. Lalu Koyul menjawab, ya itu yang bisa menjawab dan melihat adalah Dr. Ivan sendiri. Terus setelah saya berpikir, kalau saya full time di HD, berarti saya harus resign dari rumah sakit, dan apakah saya bisa betul-betul bisa income-nya meningkat? Karena kalau tidak kan ini taruhan keluarga kan gitu. Dan akhirnya saya memutuskan resign dari rumah sakit tahun 2000, persisnya bulan Mei tahun 2000. Dan disitulah saya baru dengan serius mencoba belajar dengan para upline, termasuk Koyul, Pak Chandra, Pak Tony, Pak Alek yang dulu sering ke Semarang. Saya belajar tentang bisnis plan, saya belajar tentang mengikuti beberapa pertemuan dan sebagainya. Dan ternyata saya mendapatkan suatu kesimpulan. Kalau orang mau berhasil di bisnis HD, bukan terletak pada latar belakang yang mau dokter, mau profesor, mau pengacara, bukan. Tetapi pada niatnya mau belajar, enggak. Kalau mau belajar, dia mengerti bisnis plan-nya, lalu dia ngerti juga produknya bagaimana, lalu terus mengembangkan dirinya, baik itu membaca buku dan menghadiri pertemuan-pertemuan, saya yakin dan saya percaya seperti apa yang saya lakukan, bahwa teman-teman semua juga bisa berhasil seperti apa yang saya lakukan dan bisa berhasil seperti apa yang saya raih sekarang menjadi seorang eksekutif Crown Diamond di HDI. Demikian Pak Hoho. Yang saya itu salut, ya, Bapak Ibu semuanya dengan Dr. Ivan. Beliau itu humble dan masih mau untuk bertanya, masih mau untuk belajar. Ikut training kok. Ikut training. Training product knowledge. Training product knowledge. Yang bawain Ko Julianto. Lah ya itu. Ya kan di awal-awal, kalau sekarang ilmunya saya kalah jauh. Lah beliau kan backgroundnya medis. Luar biasa ya Ko ya berarti ya. Luar Betul-betul biasa. mau belajar dari orang biasa, mantan karyawan bank ya Dok ya. Iya karena jadi itu kuncinya saudara. Kadang-kadang banyak orang itu sudah merasa pandai sehingga punya arogansi, ya, punya gengsi, punya ego untuk mau belajar, untuk mau bertanya. Iya. Lah kalau sekarang ya saya yang nanya terus. Kalau sekarang saya dikit-dikit telepon, dok ini bagaimana? Dok ini bagaimana? Nanti kalau enggak WA, dok saya dapat pertanyaan gini gimana? Lah karena kan ya beliau backgroundnya medis. Ya. Saya kan hanya pada waktu itu menyampaikan apa yang saya dapatkan mengenai product knowledge. Yang belajar Di lebih bisnis dulu HDI. aja ya Ko ya. Iya. Ko belajar lebih dulu. Iya, hanya itu. Tapi kan terus saya mentok di situ. Nah, beliau kan backgroundnya lain, terus jauh. Iya. Dan kemudian saya juga sempat bergurau karena selain Dr. Ivan, adik kandung saya juga Roy kan juga dokter. Ya saya pun bilang ke dia, ya udah toh, nanti kalau bisa kan selama ini kamu bilang kalau dokter itu lebih besar ke arah sosial. Iya. Ya udah, nanti kalau kamu di sini di bisnisnya dapat uang yang banyak, nah kamu bisa juga membantu sosial ya, menggratiskan pasienmu bahkan ngasih obat. Itu kan sekarang Dr. Ivan juga, Roy juga seperti itu. Dan juga banyak dokter-dokter yang lain yang bergabung di bisnis HDI kan, juga seperti itu gitu. Iya. Jadi, iya, buat semuanya, tadi Dr. Ivan mengatakan bahwa ini tidak tergantung backgroundnya apa. Karena yang lucu, saya tuh terima beberapa konsultasi dari rekan bisnis, downline. Oh ya, oke. Koyul, ya kalau dokter-dokter kan cepat sekali berhasil di bisnis HDI, karena ini kan terkait dengan food supplement. Ya. Terus saya bilang gini. Itu banyak pertanyaan. Banyak kan? Ya. Terus saya bilang, saya dokter lulusan mana kira-kira? Apalagi ini dokter asmara. IDI, Ikatan Dokter Imitasi ini. Kalau Dokter Ivan asli. Ya, Dokter Ivan asli. Ini imitasi. Ini imitasi. Dokter asmara. Terus. Nah, Dok, tadi dari pertanyaan tadi Nugroho sambung karena saya percaya ini banyak yang juga mungkin puluhan bahkan ratusan dari rekan sejawat dokter. Dok, ada sebuah pandangan bahwa seorang dokter itu
nggak boleh bergabung di MLM atau menerima uang komisi gitu dok. Nah apa nggak gengsi atau melanggar kode etik? Itu tadi ada yang menanyakan dok. Kan kalau dokter bergabung di MLM melanggar kode etik katanya. Nah mungkin bisa dijelaskan, mungkin untuk para rekan sejawat yang ada dokter, juga bagi teman-teman yang lain yang ingin memperkenalkan HD ini ke teman sejawat dokter yang lain gitu dok. Oke, jadi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang sangat sensitif sekali. Saya mohon maaf dulu sebelumnya dengan rekan-rekan sejawat dokter. Awalnya saya melihat seperti itu, awalnya. Bahkan saya punya ego, wah saya ini profesi, saya ini dokter, sekolah 7 tahun kok masa suruh jalankan multi level. Nah, awalnya seperti itu. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, saya mencoba untuk mempelajari juga. Jadi tentunya saya mencari data, mencari informasi, etika kedokteran itu bagaimana, dan aturan-aturan ID itu bagaimana. Kemudian saya menemukan satu jawaban. Di dalam satu etika dan aturan dari profesi, intinya dokter itu tidak boleh melakukan malpraktek. Tidak boleh melakukan malpraktek atau memberikan pengobatan tidak sesuai dengan indikasi. Lah kan saya kalau kasih propolis atau propoelik kan sesuai dengan indikasi. Apa bedanya saya meresepin vitamin dan lain sebagainya untuk dibelikan di apotek? Apa bedanya vitamin-vitamin yang di apotek dengan polinergi? Hanya dengan sistem distribusinya saja yang berbeda. Nah, kemudian seiring dengan perjalanan waktu, saya kalau tidak salah mulai bergabung seminar ilmiah itu dengan Profesor Asnan itu 2002. 2002 ketika kita lakukan satu seminar di Kota Medan, di kotanya Profesor Asnan. Di situ banyak hadir residen dan para dokter-dokter spesialis juga. Sempat menanyakan, seorang dokter wanita, sempat menanyakan ke saya pertanyaan yang sama yang Hoho tanyakan tadi. Kemudian saya mau jawab, Profesor Asnan menjawab, saya dulu yang jawab itu. Nah ini saya mengutip apa yang dia sampaikan. Dia bilang begini, mungkin mereka ini, maksudnya mereka ini adalah enterprise HD, itu harus kita acungi jempol. Wah, saya langsung bingung, kenapa ini? Karena mereka ini bekerja dengan cucuran keringat, dan kalau tadi Dr. Ivan mengatakan bahwa dengan cucuran keringat mereka hanya mendapatkan komisi atau istilahnya rabat bonus 5%. Lalu Prof mengatakan, coba kita berkacamata sendirilah, jujur, jangan munafik. Kita meresepi obat, satu resep aja kita menerima lebih kurang 25%. Entah kalau sekarang ya. Jadi sebetulnya lebih terhormat yang mana gitu loh. Ini kalau dalam kaitannya menjawab pertanyaan itu ya. Jadi saya tidak mendiskriminasikan dokter. Mohon maaf. Ini Profesor Asnan yang itu Profesor Asnan yang menyampaikan ya. Nah, saya jadi langsung juga waduh. Kok pada waktu itu saya jujur aja merasa waduh ini jawabannya tajam banget ya, langsung jerep gitu loh. Padahal saya mau jawabnya muter-muter dulu. Nah, ternyata si dokter itu langsung, oh begitu ya Prof. Ya, oke. Sudah, saya kira itu selesai. Besok paginya si dokter yang tadi menanyakan tadi WA saya harus mau ketemu di waktu itu masih belum learning center tapi stokis Medan. Bertemu dengan Dr. Felix, karena itu undangannya Dr. Felix. Ternyata dia menyampaikan permohonan maaf bahwa saya salah persepsi dan saya salah selama ini persepsinya sangat terlalu jauh. Tapi benar apa yang disampaikan oleh Prof dan apa yang disampaikan oleh Dr. Ivan, dan endingnya dokter itu bergabung pada saat itu. Wow. Di HDI. Ya, jadi kesimpulannya adalah untuk rekan-rekan sejawat saya yang saya kasihi, kita tidak perlu terlalu munafik lah. Artinya kita menjalankan profesi seperti saya tetap menjalankan profesi, praktek di praktek ya tetap.
Tapi saya tidak mau menjelaskan atau menceritakan atau berbicara bisnis di ruang praktek. Kalau bisnis, kita bicara di kantor, bicara di luar, bicara kafe. Tapi kalau memperkenalkan produk sesuai dengan indikasi, ya itu saya kira tidak salah. Saya ambil contoh begini. Ada seorang ibu yang datang ke saya, membawa anaknya, "Dok, ini anak saya panas, diare, mencret." Kan saya kan bisa melihat, wah ini anaknya ini kurang gizi, berat badannya kurang. Saya memperkenalkan Honey People untuk menambah nutrisinya. Itu masih sesuai dengan indikasi. Tapi kalau saya memperkenalkan, ibu harus pakai Trimi, nah ini kan sudah jauh. Yang datang tuh mengobati anaknya, kita ngomong Trimi untuk ibunya, ini sudah melanggar. Maka itu kita harus menggunakan logika dan etik kedokteran yang benar. Ya, saya kira itu. Kalau setelah sejauh ini kita menjaga etik kedokteran dan tidak berbicara bisnis di ruang praktek, tidak berbicara multi level marketing di praktek, kita tidak ada masalah. Di luar itu apa? Saya nggak boleh menjadi manusia yang biasa, yang bisa melakukan bisnis berbagai macam. Saya kira dokter lain juga banyak yang melakukan bisnis jauh lebih besar. Betul, Seperti betul itu, Dok. Malah ada dokter yang bisnisnya menyimpang, punya bengkel mobil. Bukan itu Pak Yu, kalau saya melihat itu kalau bengkel mobil masih halal ya. Ada dokter yang justru di luar prakteknya menjalankan, maaf ngomong ini oknum tentunya, menjalankan bisnis yang tidak halal. Ya, contohnya apa? Ya, ambulan diangkut kayu hutan misalnya, ya dijual. Itu kan sempat ada kasus-kasus yang tertangkap, bahkan ada bisnis-bisnis lainnya yang cukup memalukan. Tapi saya tidak membahas itu, tapi intinya kembali lagi ke kita menjalankan profesi dan menjalankan hati dengan hati nurani aja lah, yang tujuannya membantu orang, ya bukan menyengsarakan orang, itu aja. Dokter Ivan entah masih ingat atau tidak, jadi saudara Nugroho, satu hari itu Yeni hamil anak pertama saya, Jevon. Terus kan ke dokter, dikasih resep. Saya itu tanya ke dokter Ivan, "Dok, ini resep apa?" Dokter Ivan tuh ketawa sama saya. "Itu ganti aja sama Polenergy, sama Royal Jelly Good, sama madu, sudah. Sama." Sehingga Dok If selama Yeni itu mengandung 3 anak saya, itu Dok If menyarankan, "Loh itu sama aja, itu vitamin, sudah pakai itu aja." Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya ini ya, turun-temurun Gojul. Sama-sama vitamin gitu. Kamu juga. Iya, dua-duanya. Malah anak saya yang nomor 2 setelah penelitiannya Profesor Asnan Lelo sama Dokter Ivan kan tentang madu, malah dari lahir cuma minum ASI sama madu aja kok. Nggak minum susu, ya susu pabrikan, formula itu gitu. Dan jos Dok. Karena kalimatnya Profesor Iya. Profesor Asnan Lelo. Iya. Saya masih ingat Dok, Mengucap. kalimatnya Profesor Asnan Lelo. "Anakmu itu bukan anak sapi," katanya. Iya, anakmu anak manusia kan, minumnya susunya manusia, masa kasih minum susu sapi gitu Dok. Mengucap. Mengucam. Iya, oke. Mungkin ini Dok, banyak sekali ya teman-teman, saya terima kasih, ini pertanyaannya banyak banget, bahkan melebar ke pertanyaan produk-produk yang lain, tapi mungkin saya batasin ya, nanti kalau pertanyaan berikutnya Anda bisa bertanya kepada mungkin yang mengundang Anda untuk nonton Zoom ini, tapi yang terkait dengan yang hari ini Dr. Ivan bawakannya saja seminarnya, mungkin saya pertanyaan, mungkin ini Dok, ini ada yang bertanya kaitannya, tadi kan dokter sempat menyinggung Propolis bagus juga untuk penderita HIV Dok, karena ini kan sistem imun juga. Lah ini ada yang bertanya Dok, ini seperti apa Dok kondisinya kalau untuk penderita HIV? Iya, jadi sebenarnya kalau berbicara dengan bagaimana peranan di Propolis terhadap penderita HIV, ini kita sudah melakukan bukan hanya testimonial Pak Nugroho, tapi sudah melakukan uji klinis 2 kali. Uji klinis ya Dok ya? Oke. Uji klinis langsung ke pasien ya, bukan ke hewan. Oke. Ya, langsung ke pasien, di mana uji klinis yang pertama dilakukan di Rumah Sakit Umum Sungai Liat, Pulau Bangka, Belitung.
Oke. Dan yang kedua, yang terakhir, kita lakukan uji klinis di Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang bekerja sama dengan FK UNER, di mana di situ juga saya terlibat sebagai tim, dan keduanya menghasilkan suatu uji klinis yang spektakuler. Ya, kesimpulannya adalah satu, ternyata HDI Popoelik terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang tadinya HIV kualitas hidupnya jadi tidak ada harapan, berat badan turun drastis, 4L, lesu, lemah, letih, loyo, dan macam-macam, itu dia bisa meningkatkan kualitas hidup, dikatakan dalam penelitian itu hampir sampai 78%. Ya, hampir 100%. Kemudian yang kedua, mampu meningkatkan CD4. CD4 itu adalah sistem imunitas tubuh kita, yang apabila pada penderita HIV dia akan turun drastis, bahkan bisa mencapai di bawah 40. Normalnya adalah 200 minimal CD4 itu. Normalnya adalah 600 ya CD4, itu bisa turun di bawah itu. Nah, ternyata HDI Popoelik yang kedua fungsinya mampu meningkatkan CD4 hampir mencapai 100% lebih. Dalam kurun waktu konsumsi HDI Popoelik selama 6 bulan berturut-turut bersama dengan terapi ARV tentunya ya. Nah, jadi yang ketiga, ternyata CD4 ini mampu juga meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan CD4 pada penderita HIV, dan juga untuk preventif ya, meningkatkan imunitas tubuh dan sebagainya. Jadi itu penelitian kita yang sudah terbukti di 2 kali, satu di Rumah Sakit Sungai Liat Bangka Belitung, dan satu lagi di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya yang bekerja sama dengan FK UNER, di mana di situ saya terlibat sebagai tim peneliti juga. Demikian, Hoho. Oke dok, terima kasih banyak ya, semoga ini bisa menjawab tadi teman-teman yang bertanya. Dok, ini ada, saya lanjut ya pertanyaan yang ditanyakan oleh rekan-rekan, mungkin ini dari sejawat dokter. Ada yang mulai bertanya, dok, sekarang kan memang berhubung work from home gitu ya dok ya, kebanyakan. Dan sudah sangat viral, produk kita bagus banget gitu dok. Ada dari sejawat yang bertanya, kira-kira bagaimana dok step awalnya sebagai seorang dokter awal kalau mau memulai menjalankan bisnis HDI dok. Mungkin ada tipsnya dok, yang langsung singkat. Oh gimana? Misalkan saya ini sejawat dokter, mau coba ini, karena kan tahu nih penelitian bagus semua. Nah mungkin ada tipsnya gitu dok. Ya, sebenarnya tanpa saya duga, bayangan kita dengan COVID-19 ini semua orang work from home, berdiam di rumah, yang biasanya kita keluar rumah dan melakukan presentasi, memperkenalkan produk orang dan praktek. Ternyata work from home ini di bisnis HD ini ya sangat luar biasa. Saya pernah dalam satu hari mengirim produk ke yang mesan atau konsumen atau bahkan yang bergabung sebagai enterpriser itu sehari bisa 5-6 kali, dan kita manfaatkan fasilitas Gojek untuk mengirim ya. Contohnya baru-baru kemarin tadi malam jam 11 malam saya punya teman di Kota Malang pesan madu 2 kilo, pesan HDI Popoelik 1 paket dan Polinagy 2. Lalu saya bilang, oh, kalau itu yang kamu mau, tidak perlu beli dengan, tidak perlu saya kirim di sini. Karena Pak, HDI ada di Kota Malang. Kamu cukup langsung ke kantornya, HDI Kota Malang, dan cukup nanti mengisi belangko formulir dan bergabung di situ dengan sponsor saya, Anda sudah bisa mendapatkan produknya dengan, membership. Jadi, menurut saya bisnis HD ini sangat luar biasa, sangat membantu sekali. Work from home ini benar-benar efektif, yang justru jangkauannya luas sekali, ada HDI Store dan lain sebagainya, dan itu kita manfaatkan semua. Dan dalam waktu hampir tiap hari, saya minimal mengirim produk itu ada bisa minimal 3 kali, bahkan sampai 5-6 kali. Bahkan kalau rumah tidak tersedia, kebetulan rumah saya dekat dengan stokis, hanya 5 menit, ya saya bisa langsung lari ke stokis, melalui stokis langsung dikirim produknya. Jadi ini tidak ada masalah menurut saya dengan kondisi COVID-19 ini, untuk enterpriser HDI tetap bisa eksis dan tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai enterpriser yang sangat luar biasa.
Oke, terima kasih dok. Terima kasih Dr. Ivan. Saya akan melengkapi juga buat semua rekan-rekan. Apalagi sekarang dari Billionaire sudah menyiapkan infrastruktur dan sudah jadi. Anda bisa follow di channel Telegram, Anda install di Telegram. Ada channel, Anda search nama, ketikkan nama Harvest 2020 dan HDI 2020. Di situ akan ada platform digital dengan menggunakan Telegram, tuntunan step by step untuk bisa menjalankan bis HDI. Dan ini ada pertanyaan, ya, kalau saya bukan dokter seperti Dr. Ivan, apakah saya bisa berhasil di sini? Saya mau mengingatkan bahwa saya Fakultas Ekonomi, Ekonomi lemah. Jurusan ekonomi lemah. Saya Fakultas Ekonomi. Nugroho teknik mesin. Teknik mesin yang nggak tidak lulus. selesai. lolos. Yang lolos, bukan lulus tapi lolos. Iya. Nah, Chandra Gunawan, ya, kemudian Leon Anggraini, Tony, Ino, Alek, ya, Sally, itu sebagian justru 90% leader DHDI itu backgroundnya bukan dari medis. Jadi siapapun, tadi Dr. Ivan mengatakan, siapapun bisa berhasil di bisnis HDI. Iya. Iya. Mungkin ada ini ya, Dr. Ivan mungkin bisa melengkapi. Iya. Saya sih sempat diskusi sama Dr. Ivan berapa dokter kok. Memang kalau dokter katanya itu secara ilmu semua pasti kok. Kan secara fakta lebih paham tentang medis, penyakit dan lain-lain. Pasti itu pasti kok. punya Di atas kemudahan. Di atas kertas, betul. Pasti. Cuman ternyata gini kok, menurut Dr. Ivan, mungkin nanti bisa dengar ya dok. Katanya justru malah tuh lebih susah menurunkan ego ya dok ya, karena mungkin udah merasa. Nah kalau Nugroho ini kan teknik mesin toh dok, jadi akhirnya apa yang mau disombongin gitu dok, akhirnya ya belajar aja dok, madu, propolis, polen. Nah saya masih ingat yang meneguhkan saya, itu Dr. Ivan yang bilang, Nuk, dokter sampai spesialis pun, kalau nggak pernah belajar tentang perlebahan, itu kamu habis baca buku RKA dan ikut training product knowledge-nya HDI, lu udah lebih pinter dari dokter Nuk gitu ya. Dokter Ivan lupa mungkin ya. Nah itu yang membuat saya pede dok, akhirnya dok, pede. Karena selama ini saya tuh kalau ketemu dokter ya, mau prospek dok, takut gitu loh dok. Itu yang terjadi kok sebetulnya. Kalau aku pakai jurus dewa mabuk. Ya gimana kok? Kalau berjumpa prospek saya dokter. Oke. Terus kan saya ditanya-tanya. Dipandang sebelah mata. Ya pastilah. Ya, kan apa ini? Saya background saya tidak menunjang toh. Iya. Terus saya punya jurus dewa mabuk. Saya gini. Saya tanya, "Mohon maaf, Dok. Dokter beragama apa?" "Oh, saya muslim." "Oh, dokter pasti tahu dong di Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 6869. Masa ayat itu salah dok?" Langsung diem. Bahasanya tetap diucapkan dengan intonasi rendah ya kok ya. Harus kalem, rendah hati. kalem, gitu. harus merendah, Tapi rendah hati. kontennya noso. Kan saya bertanya, Iya. kalau beliau bilang Kristen atau Katolik, "Dok, masa ayat-ayat di Injil itu salah mengenai madu?" Sama, intinya sama. Iya. Tapi saya mau nunjuk ini nih. Ini, ikut ini. Saya mau praktikkan dulu. Iya. Ya. Ini nggak boleh nekuk. Iya. Ya, harus lurus. Iya. Sini supaya kelihatan. Nah, mana? Sini supaya kelihatan ya. Zoom lututnya. Nggak boleh nekuk ya. Iya. Kamu lompat setinggi mungkin, tapi ini nggak boleh nekuk. Lompat. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kayak zombie. Sekarang kalau boleh nekuk. Ya boleh nekuk. Lompat setinggi mungkin. Oh, ya bisa kok. Nah, ingat baik-baik. Dalam hidup ini kalau kita ingin melompat lebih tinggi, kita juga harus mau merendahkan hati kita untuk bisa melompat lebih tinggi. Iya. Gitu. Artinya ya sama ya kok ya, harus mau belajar dari nol kembali ya kok ya. Apapun itu profesinya ya.
apapun itu profesinya, selama kita mau belajar, maka kita akan mengetahui pengetahuannya, kemudian kita lakukan, Ya. otomatis kita akan menguasai kemampuannya, dan kita akan mudah untuk mencapai keberhasilan itu. Ya, oke. Dokter Ivan, mungkin karena terbatasnya waktu, saya tahu Dokter Ivan juga sebentar lagi harus ada meeting yang berikutnya. Ada seminar lagi, Dokter Ivan, mengenai biskin. Miskin ya dok ya? Ya, jam 4. Jam 4. Oke dok, boleh mungkin dokter memberikan tips dok buat para enterpriser HDI-nya dok, mungkin sekarang hari ini. Entah itu rekan sejawat yang sudah join di HDI atau para enterpriser HDI, mungkin dokter ada tips atau kata-kata untuk menguatkan keyakinan mereka dan di kondisi sekarang mungkin ini dok. Apa yang mungkin bisa dilakukan dok bagi para enterpriser HDI? Oke, jadi menghadapi situasi kondisi yang semakin tidak menentu, ya kita bisa lihat juga kondisi contohnya Semarang dikabarkan 46 dokter perawat di bagian rumah sakit Karyadi terkena, ya artinya diduga positif COVID-19. Nah ini semuanya adalah akan jauh lebih aman, lebih baik. Kita mencoba untuk kita tidak perlu terlalu bingung atau tidak terlalu pusingkan dengan berita-berita yang ada, tetapi kita pedulilah pada diri kita, pedulilah pada keluarga kita, lingkungan kita. Di samping kita harus pakai masker, jaga kebersihan, cuci tangan, dan menghindari jarak dengan orang, jangan lupa satu hal yang sangat penting, karena walaupun sudah banyak penelitian-penelitian di Cina dan lain sebagainya menyatakan bahwa sudah ditemukan vaksin, sudah ditemukan obatnya dan sebagainya, tapi sampai hari ini kan belum ada. Jadi menurut saya sampai hari ini senjata yang paling ampuh dan paling diperlukan oleh tubuh kita adalah yaitu imunitas tubuh. Meningkatkan imunitas tubuh itu adalah senjata yang paling ampuh untuk bisa menghindari bahkan membunuh virus COVID ini. Oleh sebab itu, saya menganjurkan rekan-rekan semua, baik yang medis maupun non-medis, ya, lindungilah tubuh kita dengan kondisi stamina yang baik, dengan mengkonsumsi setiap hari HDI Propoilik Cover Honey, bila perlu dilengkapi dengan Polinagy dan Royal Jelly. Jadi, kita melindungi diri, kita siapkan daya tahan tubuh kita sebaik mungkin, dan kita tetap prihatin dan berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Dan kita bisa bekerja kondusif lagi. Amin. Amin. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dr. Ivan. Ya. Dari Ko Jul mungkin ada yang mau di-sharingkan Ko barangkali untuk teman-teman semua. Ya, saya barusan membaca berita sebelum saya turun kemari bahwa dari analisa ahli di Amerika, saya baca di CNN News, bahwa kemungkinan ini bisa sampai di tahun 2022. Itulah kenapa saya juga mengajak pada semua rekan-rekan, mari kita betul-betul memperhatikan dua hal yang sudah saya sharingkan tanggal 15 kemarin, yaitu sehat dan sejahtera. Itulah impian saya dari awal di BINS HDI, yaitu saya ingin sehat dan sejahtera untuk saya, untuk keluarga saya, untuk orang-orang yang saya kenal. Jadi saya ingin mengajak pada Anda semuanya, kemurahan Tuhan kita di BINS HDI masih bisa mendapatkan pendapatan, dan bahkan bulan lalu naik dan ini juga naik lagi. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, dan jangan sia-siakan peluang yang Tuhan berikan kepada kita. Dan besok malam bagi Anda yang mau bergabung kembali, maka saya dan Nugroho ini kita sudah tinggal berdua selama sebulan. Sebulan tinggal berdua. Ya. Kita akan berjumpa besok jam 19.30. Jam 19.30 besok kita akan linknya sudah ada ya? Sudah ada linknya. Kita bisa berjumpa via Zoom maupun di YouTube untuk
berbincang-bincang tentang bisnisnya Ya. lebih dalam lagi. Oke. Terima kasih Ko Jul, terima kasih Dokter Ivan. Oke, tepuk tangannya semua. Thank you. Thank you Dok Oke. Dr. Ivan, thank you Dokter banyak, Ivan, terima Dr. kasih Ivan. waktunya. Terima kasih teman-teman semua juga. Dan buat teman-teman semua, supaya tidak kehilangan info yang ada dari HDI sendiri rekan-rekan, sekali lagi untuk Propoilik sendiri untuk membantu meningkatkan imunitas kita, sekali lagi di bulan April ini HDI memberikan support kepada kita semua di Indonesia dengan sangat luar biasa. Dengan Anda membeli 2, maka Anda mendapatkan gratis 1. Jadi hanya seharga 1.590.000 Anda mendapatkan 3 box. Total yang Anda dapatkan adalah 180 kapsul. Jadi per kapsulnya murah banget, hanya Cuman 7 ribuan. Ya. 7 ribuan untuk sekali minum. Sekali minum, sangat murah. Dengan nilai antioksidan yang sangat tinggi ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui tentang produk knowledge-nya lebih detail, terus kemudian yang ingin tahu lebih detail bagaimana cara menjalankannya, Anda tinggal bergabung seperti di channel Telegram yang tadi Pak Yulianto sudah katakan, Harvest 2020 dan HDI 2020, karena kami dari Billionaire sudah mengupdate yang terbaru buat Anda semuanya, yaitu untuk 5 training dasar pengetahuannya semua kami sudah upload di YouTube dan Anda bisa dengarkan, Anda saksikan langsung videonya di YouTube Anda langsung. Anda tinggal masuk ke Bill YouTube, di sana produk knowledge-nya sudah lengkap sekali, dibawakan langsung oleh Dr. Roy. Dan kalau Anda ingin lebih jelasnya, Anda nanti bisa membeli atau mendapatkan buku rahasia kekayaan alamnya. Nah, termasuk madunya, jadi masih ada promo untuk yang setengah kilo. Ini yang setengah kilo seharga 599.000, Anda sudah mendapatkan 2 botol. Di diskon 10% lagi dari harga membernya. Nah, kalau madu yang 1 kilonya Anda bisa mendapatkan seharga 999.000, tapi sudah dapat 2 botol. Jadi Anda dengan harga 999.000 dapat 2 botol, plus Anda masih mendapatkan membershipnya secara free rekan-rekan. Ya, manfaatkan sampai dengan April ini untuk menjaga imunitas keluarga Anda, termasuk kerabat Anda dan teman-teman Anda semuanya. Akhir kata dari saya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, ada sebuah hal yang menarik bahwa Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang berpikir mungkin hari ini saat kita membroadcast, saat kita men-sharingkan berita ini, akan ada 20% orang yang mungkin skeptis, mereka yang negative thinking, mengatakan kita cuma tukang jual obat, kita menjual. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang mungkin saya bisa sharingkan adalah kita tidak bisa mengontrol, mengendalikan pikiran atau perkataan mereka. Tapi dari hati nurani kita semua tahu bahwa kalau memang motivasi dan tujuan kita adalah menolong orang lain, bukankah hal yang sangat luar biasa kalau kita motivasi awal adalah menolong, tapi profit atau keuntungan, saya yakin itu hanya produk sampingan pada saat kita peduli dengan orang lain. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya niat motivasi bahwa saya berbagi ini tadi adalah untuk menolong banyak orang di Indonesia ini, saya percaya Bapak Ibu, bisnis yang dilandasi dengan niat yang baik pasti akan langgeng. Selamat mencoba buat Anda semuanya, masih tanggal 19, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin informasi lebih jelas, tolong tanyakan pada upline Anda, tanyakan pada yang mengundang Anda ke acara ini, dan sampai ketemu besok pagi. Terima kasih rekan-rekan sekalian, sukses selalu buat Anda semuanya. Dr. Ivan sekali lagi terima kasih. Dan teman-teman, mohon maaf kalau tidak bisa menjawab semua pertanyaannya, langsung nanti akan dijawab oleh rekan-rekan yang mengajak Anda untuk menonton acara ini. Sukses selalu buat Anda semuanya.